17 Agustus sesaat lagi, dan kita semua dipaksa mengibarkan merah putih sebagai tanda kita merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah benar kita sudah merdeka? Video ini akan menjadi jawabannya dan bagikan kepada banyak orang untuk membangunkan yang lain. Amanat Undang-Undang Dasar adalah pemerintah sebagai mandataris rakyat untuk mengelola kekayaan alam, bumi, dan lautan NKRI. Dan hasilnya harus disalurkan untuk memakmurkan rakyat. Lalu kemudian di pasar lain, pemerintah bertanggung jawab memelihara orang-orang miskin dan anak-anak terlantar. Jadi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar, pemerintahlah yang seharusnya menyetorkan uang kepada rakyat, karena mereka telah diberikan wewenang untuk mengelola kekayaan alam rakyat. Tetapi karena kelicikan pemerintah bersama para pembantunya DPR, maka pada tahun 1983 diciptakanlah sebuah undang-undang baru yang dinamakan Undang-Undang Pajak. Undang-undang ini adalah warisan kolonial VOC. Dan pajak inilah simbol penjajahan yang ditolak dan dilawan para pejuang kemerdekaan dulu. Namun kemudian dihidupkan lagi oleh Presiden Soeharto. Artinya, sia-sialah kematian para pejuang gugur di medan perang melawan perbudakan alias pajak. Sehingga setiap kali kita mengenang jasa para pahlawan sambil merayakan hari kemerdekaan setiap tahun, hanyalah sebuah seremonial kosong alias kepalsuan. Ternyata kita belum merdeka. Bahkan para penjajah itu ikut berdrama merayakannya bersama kita. Namun di balik tembok, mereka tersenyum licik dan berbisik dalam hati. Perayaan ini harus dibuat semeriah mungkin, agar mereka tidak sadar dan lupa merenung. Sebenarnya apa yang sedang mereka rayakan? Bebas dari penjajahankah? Atau bebas dari kulit putih? Sebab yang sesungguhnya terjadi hanyalah pergantian pemain, dari kulit putih ke kulit coklat. Tapi dengan selebrasi yang gegap gempita itu, mereka lupa bahwa hak mereka atas kekayaan SDA NKRI tidak dibagikan alias dirampok. Dan ditambah mereka juga harus diperbudak oleh pajak. Selebrasi kemerdekaan lebih penting dari hakikat kemerdekaan itu sendiri. Semua harus merayakannya, bahkan yang miskin dan kelaparan sekalipun. Seluruh rakyat harus mengibarkan bendera, dan siapa yang berduka alias mengibarkan setengah tiang akan dihukum. Sungguh selebrasi yang benar-benar menyilaukan dan membutakan. Lihat itu musuhmu, penjajah kulit putih, telah lari terbirit-birit, kata si penjajah kulit coklat kepada rakyat. Dan kita semua bersorak bertepuk tangan, tanpa mengerti lagi apa sebenarnya hakikat dari kemerdekaan, dan bahwa penjajahan bukanlah soal warna kulit. Jika kolonial VOC datang hanya berdagang, para pahlawan tentu tidak keberatan, sebab aktivitas dagang itu akan membangkitkan ekonomi rakyat. Tapi karena manipulasi administrasi dan perekrutan prajurit, mereka semakin berkuasa dan mulai memajaki rakyat. Maka itulah penjajahan yang dilawan para pahlawan sampai rela mati demi membebaskan anak cucu mereka dari perbudakan pajak. Jadi sungguh benar apa yang dikatakan Bung Karno. Perjuanganku jauh lebih mudah dari perjuanganmu. Perjuanganku melawan penjajah berkulit putih, tapi perjuanganmu akan melawan penjajah berkulit coklat. Intinya Londo Ireng alias penjajah kulit coklat jauh lebih berbahaya ketimbang kolonial Belanda. Jadi jika Anda menyadari betapa gilanya semua ini, Anda akan faham bahwa kemerdekaan yang dirayakan rakyat dahulu adalah bebas dari perbudakan pajak. Tapi oleh sihir para politikus berbibir lincah, kita sanggup merayakan selebrasi kemerdekaan, tapi perbudakan pajaknya sendiri malah kita terima. Jadi sekarang Anda telah tahu bahwa kita pernah sempat bebas dari penjajahan selama beberapa tahun. Namun kemudian perbudakan pajak itu dihidupkan lagi oleh Soeharto pada tahun 1983. Lalu kemudian setelah aturan perbudakan ini berjalan sekian lama, mereka mulai sadar bahwa undang-undang ini adalah inkonstitusional, alias bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Anda tahu, alih-alih mencabut undang-undang pajak yang inkonstitusional itu, pemerintah bersama DPR lebih memilih mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi, pada tahun 2000, mereka kembali melakukan amandemen alias bongkar pasang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk ketiga kalinya atau disebut amandemen ketiga. Maka pada ayat 23 Undang-Undang Dasar itu, disisipkanlah sebuah ayat baru yang bernama pajak. Sehingga sejak saat itu, undang-undang pajak tidak lagi ilegal alias inkonstitusional karena sudah didukung Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan negara berdiri. Licik sekali bukan? Saking syahwatnya mereka lupa apa arti konstitusi. Konstitusi itu artinya kehendak rakyat. Bagaimana mungkin rakyat berkehendak atau ingin dijajah atau dipajaki? Itu tidak masuk akal. Jadi negara ini telah berjalan sekian lama dalam koridor yang salah. Dan para penjilat atau yang di masa kini disebut buzzer adalah orang-orang yang memecah belah kekuatan rakyat untuk tetap tunduk dan tidak melawan penjajah. Tapi sekarang kita berada di zaman generasi terakhir. Kita sudah melihat akibat korup penguasa. Negara ini telah berada di tepi jurang. Masihkah kita takut kepada ancaman dan intimidasi para kaki tangan penjajah itu? Masakan kita tetap diam dan membiarkan bangsa ini masuk jurang dan hancur lebur karena rasa takut kita? Padahal mereka hanya secuil, sedangkan kita rakyat ada 280 juta. Stop rasa takut, lawan intimidasi, dan rapatkan barisan. Rakyat bersatu, penjajah pasti kalah.